Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Nur Mutakin dari kelas 3B dengan NIM akhir 051. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desain pattern Saga Pattern. Saga Pattern adalah sebuah desain pattern yang mekanismenya digunakan dalam transaksi terdistribusi di microservice untuk memastikan konsistensi antar service dan kompensasi jika terjadi kegagalan. Saga Pattern ini sebenarnya ada dua jenis, yaitu koreografi dan juga orkestra. Namun di sini saya akan menjelaskan mengenai koreografi. Di koreografi ini ada dua service, yaitu order service dan juga payment service. Keduanya merupakan pabrik produser dan juga konsumer, di mana order service melakukan produs pesan Kafka untuk melakukan pemesanan dan juga akan diterima atau dikonsum oleh payment service. Di sini dapat dilihat bahwa datanya ada user ID, produk yang akan dibeli dan juga harganya berapa. Setelah itu, payment service akan menerima dan juga mengecek apakah si user itu memiliki uang user balance yang sesuai. Jika uangnya cukup, maka payment service akan memproduce sebuah pesan payment event kepada konsum bahwa pesanan tersebut sukses. Namun apabila user balance tidak cukup, maka payment service akan valid sehingga order service juga digagal. Itu menyebabkan adanya konsistensi data. Contohnya seperti ini. Pada aplikasi yang diimplementasikan oleh saya, pada user ID 104, user memiliki uang seharga 18.500. Setelah itu, post order untuk user 104 dengan produk ID 3277 seharga Rp3.000. Di sini dapat dilihat bahwa ordernya juga sudah dibuat. Nah, ordernya sudah masuk dengan order ID 252 seharga 300 untuk user ID 104. Nah, dapat dilihat di purchase ordernya, riwayatnya bahwa order tersebut telah dibuat dan juga paymentnya complete. Kenapa complete? Karena user ID-nya memiliki uang seharga 18.500 dengan harganya 3.000. Sehingga paymentnya berhasil. Nah, dapat dilihat bahwa pada user balance setelah diupdate untuk user ID 104, uangnya berkurang sebanyak 3.000 dari yang 18.500 menjadi 15.500. Nah, ini bentuk data pada Kafka untuk order event. Terdapat event date, order request DTO yang di dalamnya terdapat user ID, produk ID yang dibeli, harganya, dan juga order ID. Lalu ada order status created karena telah dibuat. Setelah itu bentuk data Kafka pada payment event, ada event date, payment request DTO yang terdapat order ID, untuk nomor ID yang keberapa, user ID siapa yang membelinya, seharga berapa, dan juga payment statusnya payment complete. Payment complete ini berhasil karena setelah yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu karena sudah pengecekan user balance dan ternyata uangnya cukup. Lalu apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari Saga Pattern Koreografi ini? Pertama, tidak ada satu pihak yang mengendalikan semuanya. Berbeda dengan orkestra, terdapat satu pihak yang mengatur jalannya antar server tersebut. Untuk koreografi, setiap service itu berjalan dengan sendirinya. Lalu mudah beradaptasi jika ada perubahan di prosesnya. Karena setiap servisnya berdiri sendiri-sendiri sehingga mudah untuk disesuaikan. Lalu lebih scalable karena setiap proses bisa dijalankan secara terpisah. Karena order dan juga paymentnya memiliki service yang berbeda, jika apabila ada studi kasus tertentu untuk memperbesar payment maupun order bisa ditentukan secara terpisah karena berbeda dengan monolitik yang bergabung. Kekurangannya menjadi lebih rumit jika ada banyak langkah dalam prosesnya. Seperti sebelumnya, karena untuk mengirimkan pesan, produsen dan juga konsumer jika terlalu banyak, maka lebih sulit untuk membuat langkah-langkah kodenya. Lalu selanjutnya ada CQRS Design Pattern. CQRS Design Pattern merupakan mekanisme yang memisahkan database untuk pengoperasian CRUD seperti create, read, update, dan delete dengan pengambilan data atau read. Di sini contohnya pada studi kasus Facebook, Twitter, dan juga Instagram yang biasanya melakukan hal tersebut. Di sini sebagai contoh, read atau query get dipisahkan memiliki database dan juga service-nya sendiri. Lalu ada comment, yaitu program write yang biasanya ada create, update, dan delete, memiliki service dan juga database-nya sendiri. Di sini write sebagai produser dan juga read sebagai consumer yang dihubungkan melalui Kafka. Contoh kasusnya yaitu seperti ini. Jika apabila melakukan post, yaitu read, maka dia akan mengirimkan event pada Kafka, yaitu seperti
tipe produknya apa, terus nama produknya apa, deskripsinya seperti apa, dan juga harganya berapa. Setelah itu dia akan melakukan send, post, lalu akan tersimpan pada database comment atau write. Seperti di sini ada nomor ID 152 dengan deskripsi Samsung New Watch, nama watch dengan harga 2.300. Lalu setelah itu harusnya di sini tampil di query itu dikonsumsi pesan dari komen, namun saya memiliki error sehingga dari komen tersebut tidak tampil pada query-nya. Lalu contoh pesan Kafka-nya pada produk event topic yang write, di sini ada produk ID 152 dengan name watch, description-nya Samsung New Watch, dan juga price. Lalu apa sih kelebihan dan kekurangan dari CQRS Design Pattern? Pertama, kelebihannya mengoptimalkan performa untuk pembacaan dan penulisan data yang berbeda. Karena pemisahannya database dan juga service-nya, sehingga performa untuk read dan juga write-nya bisa dioptimalkan masing-masing sesuai kebutuhan. Lalu membantu mengurangi kerumitan dalam aplikasi yang besar. Terkadang aplikasi yang besar membutuhkan pemisahan write dan read untuk studi kasus tertentu. Lalu kekurangannya bisa lebih sulit untuk menjaga konsistensi. Contohnya seperti kesalahan saya apabila sudah melakukan write namun terjadi kesalahan komunikasi sehingga tidak muncul pada read. Lalu kekurangannya yang lain adalah menambah kompleksitas karena ada dua model yang harus dikelola. Karena terpisah database antara read dan write sehingga harus mengurus dua service dan juga database yang berbeda sehingga menjadi lebih kompleks. Lalu selanjutnya ada transactional design pattern. Transactional outbox pattern adalah desain pattern yang digunakan untuk menjaga konsistensi data antara database dan juga message broker dalam sistem event driven atau microservice. Contohnya adalah apabila order service melakukan double write untuk pada database dan juga mengirimkan pesan pada Kafka yang akan dikirimkan kepada service-service lain. Apabila Kafka gagal mengirimkan pesan tersebut, order service tidak akan tahu apakah pesan tersebut disampaikan dengan benar sehingga terjadi inkonsistensi data karena satu sudah tertulis dan yang lainnya belum. Oleh karena itu adanya outbox pattern dan juga polar. Di sini outbox pattern berperan sebagai mengirimkan pesan untuk memastikan apakah Kafka berhasil mengirimkan pesan pada service lain atau tidak. Jika sudah dikirimkan dan juga berhasil, maka order service akan menuliskan kepada database. Contohnya adalah ketika saya melakukan post untuk membeli order baju seperti ini, lalu berhasil masuk, lalu di sini ada outbox pattern yang memastikan apakah sudah terkirimkan oleh Kafka dengan benar atau tidak. Contohnya ada proses. Apabila angkanya 0 maka prosesnya gagal, dan angkanya 1 maka prosesnya berhasil. Nah, karena prosesnya 1 berhasil maka yang di write tersebut tersimpan juga di database pada ID nomor 6. Contohnya di lognya seperti ini. Saat terjadi order, maka unprocessed record-nya bertambah menjadi 1. Setelah itu, maka Kafka akan mengirimkan pesan dan juga akan dikonsumsi oleh consumer yang service-service lain. Apabila event konsumnya sudah masuk, seperti di sini, maka unprocessed record-nya menjadi kosong karena semua proses sudah berhasil. Contoh data Kafka-nya seperti ini. Terdapat ada ID-nya, name produknya, customer, product type, quantity, dan juga jumlah harganya. Nah, kelebihannya, transactional outbox design pattern ini menjamin konsistensi dan integritas data. Kedua, semua atau tidak sama sekali, sehingga tidak ada yang setengah jadi. Jadi apabila ada satu saja proses yang gagal, maka semuanya akan gagal juga. Namun jika semuanya berhasil, maka semuanya juga akan berhasil. Kekurangannya, bisa membuat sistem menjadi lambat jika terlalu banyak transaksi besar. Apabila terdapat beberapa lebih banyak write, misalnya 100 kali write, maka akan outbox pattern harus memastikan semuanya terkirim dengan baik untuk sebelum menyimpan ke database sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Lalu kedua, menyulitkan jika ada banyak sistem yang harus terhubung dan berkomunikasi. Karena barusan hanya ada dua, event consumer juga produsernya satu-satu, sehingga lebih mudah. Namun apabila terdapat 100 event consumer yang harus memastikan bahwa sudah terkirim dengan baik, maka akan lebih susah dalam berkomunikasinya. Lalu selanjutnya ada sidecar pattern. Sidecar pattern merupakan sebuah desain pattern untuk memisahkan antara service utama, main service, dan service pendukungnya menjadi dua service terpisah.
Contohnya di sini ada order service, payment service, dan support service memiliki service pendukung itu logging dan monitoring. Daripada menambahkan service masing-masing atau menyatukan dalam satu service, maka dibuat service utama juga sidecar design pattern untuk secondary service. Di sini saya mengimplementasikan menggunakan Docker dan juga Kubernetes Minikube. Di mana untuk main service pada kontainer yang berbeda dipisahkan menggunakan Docker dan juga sidecar pattern-nya atau secondary service-nya dengan Docker yang berbeda juga. Terdapat logging, monitoring, configuration, juga authentication. Contoh implementasinya di sini yaitu book service sebagai main service utama dan juga ada logging service sebagai sidecar pattern untuk mengatur logging. Jadi apabila book service sebagai main service utama melakukan order apa saja, contohnya ini service pertama dan juga ini yang kedua untuk menambahkan Java dan juga Autonomous James, maka si secondary service atau logging akan menerima inputan tersebut dan juga melogging atau mendaftarkan history dari apa saja yang telah dipost atau disimpan oleh main service. Contohnya seperti ini. Bisa dilihat di sini tuh apabila sudah melakukan add pada book service, add request, maka secondary service-nya akan menambahkan get books untuk menerima dan juga melakukan logging apa saja yang telah ditambahkan oleh book service atau main service-nya. Lalu kelebihannya yaitu sidecar pattern membantu menambah fungsi tanpa mengubah sistem utama. Karena berada pada Docker yang berbeda, pada kontainer yang berbeda, maka tidak akan mengganggu dari si main service-nya. Lalu kedua, memudahkan pengelolaan dan pemantauan. Karena terdapat secondary service yang melakukan logging dan lain-lain, lebih mudah untuk mengelola karena terpisah, Dockernya terpisah dan juga pemantauannya lebih mudah. Kekurangannya, karena dibagi menjadi dua kontainer berbeda, maka beban sistem bertambah karena ada komponen tambahan. Lalu jika tidak dikelola dengan baik bisa menambah kerumitan. Karena pada secondary service bisa menambahkan beberapa banyak kayak logging, monitoring dan lain-lain karena semakin banyak dan juga apabila tidak dikelola dengan baik maka akan semakin rumit untuk mengecekkannya. Lalu selanjutnya ada event sourcing design pattern. Event sourcing design pattern merupakan sebuah mekanisme penyimpanan data di mana setiap perubahan data akan dianggap sebagai data yang baru tanpa mengubah atau menghapus data yang lama, atau biasa kita sebut sebagai history. Di sini contohnya adalah ketika kita memesan barang lewat e-commerce, maka pesanan akan statusnya adalah sebagai create, confirm, lalu ship, dan juga deliver. Biasanya saat melakukan edit dari status tersebut akan menimpa status-status yang lain sehingga tidak ada histori dari setiap perubahan status tersebut. Oleh karena itu, diadakannya event sourcing design pattern. Jadi, apabila order service mengirimkan sebagai produser mengirimkan pesan event kepada Kafka, maka if shipping service akan mengupdate setiap statusnya. Contohnya, order service melakukan pesan dan juga created. Lalu setelah dikonfirmasi oleh penjual, maka akan dikirim. Setelah itu, shipping service melakukan pengiriman dan juga deliver atau sampai. Di sini untuk order yang sama kita bisa melihat bahwa apabila terjadi update pada statusnya maka akan disimpan dengan sebagai data yang berbeda. Contohnya, ketika saya implementasi pada localhost app order melakukan post untuk pemesanan kursi gaming sebanyak 2, lalu harganya 12.000, maka status ordernya menjadi status pesanan itu pada ID ini telah terbuat atau created. Lalu setelah saya melakukan konfirmasi pembelian, maka statusnya akan berubah menjadi konfirmasi dengan ID yang sama. Karena sudah dikonfirmasi, maka berubah menjadi shipping. Setelah itu, pada shipping service, saya ubah dengan ID yang sama. Saya ubah statusnya menjadi deliver atau sudah disampaikan. Maka order delivered successfully. Nah, bisa dilihat pada MongoDB bahwa untuk ID yang sama, yaitu seperti ini, maka setiap ada perubahan status akan ditambahkan sebagai data yang berbeda, bukan menumpuk sehingga menghapus setiap statusnya apabila sudah terupdate. Oleh karena itu, kita dapat melihat histori dari setiap perubahan
data pada order ID yang sama, seperti ini. Apabila pertama ada creator, setelah itu dikonfirmasi seperti sebelumnya, lalu setelah dikonfirmasi maka akan siap dikirimkan. Setelah itu karena sudah dikirimkan, update status menjadi sudah terkirim. Nah, untuk kelebihan dari event sourcing ini yaitu memiliki jejak lengkap dari semua perubahan, jadi bisa dilacak dan diperbaiki jika ada masalah. Jadi karena setiap update datanya bisa dilihat historinya, jadi kita tahu jika terdapat salah di histori yang mana, kita bisa mengubah di histori tersebut bukan dari awal untuk pengecekannya. Lalu mempermudah sistem untuk kembali ke kondisi sebelumnya, yaitu untuk rollback. Jadi apabila sudah ada kesalahan sebelumnya, bisa kembali ke keadaan sebelumnya atau rollback. Lalu kekurangannya itu bisa memakan banyak ruang penyimpanan karena menyimpan semua event. Karena setiap ada terjadi perubahan menambahkan data baru, jadi datanya semakin banyak untuk setiap perubahan yang terjadi, sehingga membuat data penuh. Lalu kedua adalah menambah kompleksitas dalam pengelolaan data dan integrasi dengan sistem lain. Setelah berhasil mengimplementasikan 5 desain pattern yang berbeda, mulai dari Saga sampai event sourcing, saya mengalami kendala yaitu pada implementasi awal dan juga penggunaan tools-tools seperti Kafka dan juga Spring Boot, Maven, dan lain-lain. Namun yang lebih menjadi tantangan yaitu pada saat implementasi kode dari yang tutorial ajarkan dan juga pada implementasi yang saya kerjakan. Karena terdapat perbedaan pada dependensinya dalam jangka waktu yang berbeda, sehingga membuat apabila pada program yang saya jalankan dengan yang tutorial jalankan mengalami perbedaan karena pada saat dijalankan pada tutor berjalan, namun pada saat saya coba tidak berjalan. Dari semua desain pattern yang telah saya jalankan, saya mendapatkan ilmu-ilmu baru mengenai bagaimana cara setiap desain pattern pada microservice mengalami peranan dan juga fungsi-fungsi yang berbeda. Saya juga mendapatkan ilmu baru bagaimana implementasi sederhana dari setiap desain pattern dan juga kelebihan dan kekurangan, dan bagaimana cara menerapkan dengan baik setiap desain pattern untuk sesuai kebutuhan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.